Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid li Ma'ali Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala di pertemuan yang ke-33. Bab kedua menjelaskan tentang dalil keutamaan bertauhid. Hadis Ubadah bin As-Samit, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Isa ibn Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar-benar ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal." Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amal yang dia kerjakan. Ini keutamaan bertauhid, bahwa orang yang bertauhid dengan benar dijamin surga, ya, meskipun amalnya tidak banyak, ya, meskipun amalnya tidak banyak. Kita baca penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ad-dur kama dzakara Ibnul Qayyim thalathun, ya, tempat kita tinggal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim itu ada 3. Ya. Yang pertama darud dunya, dunia, ya. Darul amal wal iktisab adalah tempat kita beramal. Yang kedua darul tsaniyatu darul barzakh, alam barzakh, ya, darul kubur, barzakhun bainad dunya wal akhirah. Itu adalah, ya, alam kubur, pemisah antara dunia dengan akhirat. Ya, al barzakh maknahul fasil, pemisah. Al hayat fil kubur tusamma bil hayatil barzakhiyah. Kehidupan alam kubur itu disebut kehidupan alam barzakh. Fiha ajaib. Di kehidupan alam kubur itu banyak keanehan. Fiha na'im au azab. Dalam kehidupan alam barzakh itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Imma hufratun min hufarin nar. Alam barzakh itu bisa menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka, raudhatun min riyadhil jannah, atau salah satu taman dari taman-taman surga. Ya, bukan amwat fi kuburihim, ya, al amwat, orang-orang yang telah mati di alam kubur mereka akan hidup di sana ila yasha Allah azza wajalla, ya, sampai kapan Allah kehendaki ba'tsahum wa hasrahum lil hisabi wal jaza, untuk dibangkitkan, dikumpulkan bersama seluruh manusia menghadapi pengadilan dan balasan. Hadhihi daru, ya, alam barzakh ini mahattatun tithar, ya, terminal untuk menunggu datangnya kiamat, menunggu datangnya hari perhitungan, dan tidak ada amal di sana. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Kalau seseorang itu sudah mati, maka sudah terputus amalnya. Jadi tempat beramal itu hanyalah di kehidupan dunia ini. Setelah mati di alam barzakh tidak ada kesempatan untuk beramal. Nasallahu alaihi wasallam. Tsalitsatu darul jaza. Yang ketiga adalah darul jaza, ya, tempat
pembalasan alati yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, al jannatu awin nar, surga atau neraka, hadhi dar la tafna wa la tabidu abadan. Ya, alam akhirat ini, surga atau neraka ini tidak akan sirna, tidak akan punah selamanya. Ya, selamanya. Adapun alam dunia dia ada kiamat, alam barzah ada akhirnya. Tapi alam akhirat, surga atau neraka tidak ada akhirnya. Wa idza amana al-insanu bihatainid darain, kalau seseorang itu beriman kepada alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat, fa inna dzalika yahmiluhu 'ala al-'amali shalih wa taubati minadz-dzunubi was-sayyi'at. Maka keimanannya tersebut akan mendorong dia untuk beramal saleh, mendorong dia untuk bertaubat dari berbagai dosa dan kesalahan. Fa idza tayaqqana, kalau seseorang itu yakin anna hunaka jannah, bahwa di sana ada surga, wa anna hadhil jannata la yadkhuluha illa bil amali salihah, yakin bahwa surga itu tidak akan dimasuki kecuali dengan amal saleh, fa innahu ya'mal, maka dia akan beramal. Dia akan beramal. Wa idza tayaqqana anna hunaka naran, demikian juga kalau seseorang itu yakin bahwa di sana ada neraka, annahu yadkhuluhal bil ma'asi wal kufri was sayyi'at, dan bahwasanya seorang itu akan masuk ke neraka sebab maksiat, kekafiran, dosa-dosa, fa innahu yahdhar min dzalik, maka dia akan waspada dari kekafiran, dari dosa dan ya dari maksiat. Yatub ilallahi azza wajal, dia akan banyak-banyak bertaubat kepada Allah azza wajal. Fal imanu bil yaumil akhir wal jannati wan nar, jadi beriman kepada akhirat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, yahmilul abda 'alal 'amali shalihi wat taubati minadz-dzunubi was-sayyi'at, akan mendorong seorang hamba itu untuk beramal saleh, untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan. Amaladzi la yu'minu bil akhirati, sedangkan orang yang tidak beriman kepada akhirat, fahadha ya'malu ma tumli alaihi syahawatuhu, maka ini orang akan berbuat sesuai dengan apa yang didiktekan oleh seleranya, oleh syahwatnya. Matarghabuhu nafsuhu, dia akan berbuat sesuai dengan apa yang disukai oleh nafsunya. Wala yuhasibu nafsahu abadan, dia enggak akan pernah introspeksi diri. Ini kalau orang tidak percaya kepada hari akhir. Li'annahu la yu'minu bi ba'tsin wala bi hisab. Kenapa dia begitu? Karena dia enggak percaya kepada kebangkitan sudah mati, tidak percaya kepada adanya pengadilan, tidak percaya dengan surga dan neraka, ya. Meskipun lesannya dia mengatakan, ya, percaya surga dan neraka, dan aku kalau mati pasti di surga. Dia ngomong begitu, itu hakikatnya orang tidak beriman kepada surga dan neraka. Ta'ala Allahu amma yaquluhu dzalimun wal kafirun uluwan kabira. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang zalim dan orang-orang kafir, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada, ya, kebangkitan sesudah mati. Qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr yunkiruna al-ba'tsa. Mereka mengingkari kebangkitan sesudah mati, ya. Mereka berkata tidak lain hidup itu hanyalah hidup di dunia ini. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, usia. Aya'idukum anakum idza mittum wa kuntum turaba wa idhama annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
Surat Al-Mu'minun. Apakah Rasul itu menjanjikan kepada kalian, jika kalian telah mati dan kalian telah menjadi tanah dan tulang belulang yang lapuk, annakum mukhrajun, bahwa kalian akan dibangkitkan dari alam kubur? Hayhata hayhata, mustahil itu mustahil. Lima tu'adun, betapa mustahilnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu. In hiya illa hayatud dunya, tidak lain kehidupan itu hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Sebagian kita mati, sebagian yang lain hidup. Wa nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan. Hakadza yaqulun, seperti itu perkataan mereka. Li'annal kuffar alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunkiruna al-ba'tsa wan nusyur. Karena orang-orang kafir yang diutus ke tengah-tengah mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mereka ingkar kepada kiamat. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan sudah mati. Wa mithlumul malahidah wa dahriyun, sama seperti mereka adalah orang-orang ateis, orang-orang dahriyun, orang-orang ateis. Alladzina la yu'minuna bir-rabb wala bi ba'ts wala bi hisabin, orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah, nggak percaya akan adanya kebangkitan sesudah mati, nggak percaya adanya pengadilan sesudah mati. Wa mithluhumul falasifah, sama seperti mereka juga adalah orang-orang filsafat, ya, Sokrates, ya, Pluto, Aristoteles, ya. Alladzina yaquluna hadhil umur inama hiya min babit takhayyilat, ya. Berita-berita tentang nikmat kubur, siksa kubur, kebangkitan sesudah mati dari alam kubur, kemudian pengadilan, kemudian surga neraka, semua itu hanyalah takhayyilat, semua itu hanyalah khayalan belaka, dongeng. Semua itu hanyalah apa? Dongeng. Min ajli masalihin nas, perlu didongengkan oleh para rasul untuk kemaslahatan manusia, supaya mereka itu mau taat, meninggalkan kerusakan, berbuat kerusakan, ya. Wa illa laisa hunaka jannah laisa hunaka nar. Padahal kata mereka, orang-orang, ya, filsafat Yunan itu, kata mereka, tidak ada surga, tidak ada neraka. Laisa hunaka ba'ts, tidak ada kebangkitan sesudah mati, ya, tidak ada kebangkitan sesudah mati. Wa inama yukhayyiluna hadhil asya, ya. Para rasul itu, ya, mereka memberitakan itu semuanya itu hanyalah mendongeng, menghayalkan itu kepada umatnya, kepada audiens, ya, mimbabil kadzib lil maslahah, ya, sebagai bentuk berbohong demi mencapai kemaslahatan, berbohong demi mencapai kemaslahatan. Min ajli anan nas taqimun yatrukuna a'mal dani'ah, supaya orang-orang itu, ya, mereka mau istiqamah, mereka mau taat, mereka mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor, ya'maluna a'mal thayyibah, supaya mereka mau melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Maka dikhayalkan kepada mereka adanya balasan sesudah mati, surga dan neraka dan sebagainya, ya. Wa illam yakun hunak haqiqah lil jannah walan nar, ya. Ceritakan begitu. Nah, hakikatnya sebenarnya kata mereka ini enggak ada surga, enggak ada neraka. Haula'i yusammauna al-mukhayyilah, ya. Mereka disebut, ya, sekte, ya, mukhayyilah, ya, sekte tukang hayal, tukang dongeng, ya, pendongeng, penghayal, ya. Wahum fi'atun minal falasifah, ya. Itu salah satu sekte dari aliran filsafat sofistik. Semua yang nampak ini tidak real, tidak nyata, ya. Wa minat tawaif al-batiniyah, di antara aliran atau sekte batiniyah
Batiniah itu penguasa ya Syria yang sebelum sekarang. Contoh batiniah itu ya. Man yungkirul jannata wan nar. Ada orang-orang yang ada sekte yang mengingkari surga dan neraka. Yaqulun, mereka mengatakan huma ibarah an rumuzin faqat laisa hunaka haqaiq. Surga neraka itu hanyalah rumuz, hanyalah simbol-simbol belaka. Surga neraka itulah simbol. Ya, surga itu simbol kebaikan, neraka itu simbol kejahatan. Kalau kamu berbuat baik maka surga, kalau kamu berbuat jahat maka neraka. Tapi nggak ada realnya, nyatanya nggak ada. Kata mereka. Fal kafaratu ala ikhtilafi asnafihim. Jadi orang-orang kafir dengan berbagai sekte dan aliran mereka, kelompok mereka, hum musyrikiyah min musyrikiyah. Ya, min musyrikiyatin wa dahriyatin wa falasifah wa batiniyah, baik itu musyrik ya ataupun dahriyah ataupun falasifah, filsafat ataupun batiniyah, kulluhum la yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka semuanya tidak beriman kepada hari akhir. Ya, musyrik di zaman Nabi, ya, orang-orang dahriyah, orang-orang yang mengatakan tadi ya wa may yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali usia, ya, kecuali masa. Ya, kemudian falasifah, orang-orang filsafat. Kemudian batiniyah seperti orang-orang rezimnya Bashar al-Assad itu, Nusairiyah. Mereka semua enggak beriman kepada hari akhir. Demikian pula orang-orang malahidah, orang-orang ateis. Ya, enggak percaya, enggak beriman kepada hari akhir. Wa lihadza tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala haula'i biqaulihi azza wajal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka semuanya dengan firman-Nya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa pantas kalian berprasangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Itu prasangka orang-orang kafir. Ya. Yani laukan laisa hunak ba'ats wala hisab sara khalqullah ila hadhil makhluqat min babil abath. Ya, min babil abath. Kalau di sana enggak ada kebangkitan, kalau enggak ada kebangkitan sesudah mati, ya. Kalau enggak ada kebangkitan sesudah mati, enggak ada barakallahu fikum pengadilan sesudah mati nanti. Ya, sudah dibangkitkan. Maka makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, penciptaannya itu hanyalah main-main belaka, sia-sia belaka. Li'annaha la tuaddi ila ghayatin wala natijah. Karena penciptaan itu tidak ada tujuannya. Penciptaan enggak ada tujuannya. Fadzalim yadzlim fi hadhihi dunya. Sehingga orang yang berbuat zalim bebas berbuat zalim di dunia ini. Wal qatil yaqtul, orang yang membunuh bebas membunuh. Wal asiyasi, orang berbuat maksiat bebas berbuat maksiat. Wal muti yut'ibu nafsahu bit ta'ah wal ibadah la yalqa jazaan. Orang yang taat ya, capek dia, lelah dia, ya, melelahkan dirinya dengan ketaatan, dengan ibadah, lalu dia enggak akan menerima ganjaran, enggak akan menerima pahala balasan. Ta'alallahu amma yaqulun. Sia-sia diciptakan. Ya, sia-sia diciptakan. Ya, orang zalim bebas berbuat zalim sampai mati enggak ada balasan. Orang yang terdolimi akan terus terdolimi sampai mati, enggak dapat keadilan. Masuk akal seperti itu? Logis seperti itu? Tentu tidak. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ya omongan mereka. Ama idza kana hunaka ba'tsun wa nusyur wa jazaa 'alal a'mal. Tapi kalau ada ya kebangkitan sudah mati, ada mereka dikumpulkan, kembalikan kepada Allah, kemudian mereka diadili dan diberi balasan atas perbuatan mereka. Al-muhsin bi ihsanihi wal musib bi saatihi, orang yang berbuat kebajikan dapat balasan sesuai kebajikannya, orang yang berbuat jahat dapat balasan sesuai kejahatannya. Kana khalqul khalqi idzan
li hikmatin wa ghayah. Maka penciptaan seluruh makhluk ini ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya. Laisa abathan, bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan. Fahunaka minadh-dhalama man yamut wa huwa majuziya fi hadhihi dunya. Ada orang yang berbuat zalim sampai mati belum sempat dapat apa? Hukuman di dunia. Orang berbuat zalim sampai mati belum sempat dapat hukuman di dunia. Ya. Hunaka minas salihin man yamut wa huwa faqir marid. Dan ada orang-orang saleh sepanjang hidupnya dia saleh sampai mati, ya, dalam keadaan dia fakir, dia terzolimi, dia sakit, tertindas. Limadha li'anal jazaa fil akhirah. Kenapa begitu? Karena balasan itu ada di akhirat, ada di alam kubur, alam barzah, ada di alam akhirat nanti. Haula'i yantadhiruhum jazaa'uhum bil akhirah. Mereka semua ditunggu oleh balasan atas perbuatan mereka semuanya di akhirat. Hadzal kafir wa hadzal zalim wa hadzal taghiyah hadzal jabbar yantadhiruhum jazaa'uhum fil akhirah. Yang kafir ini, yang zalim ini, yang taghut ini, ya, yang otoriter ini, ya, mereka semuanya ditunggu oleh balasan mereka atas perbuatan mereka di akhirat. Hadzal mu'min at-taqi as-salih alladzi mat bil marad wal faqr. Sedangkan ini orang yang saleh, ya, yang taat, yang bertakwa, ya, yang mati karena kefakiran, karena sakit. Hadza yantadhiruhu jazaa'u fil akhirah fil jannah. Ini ditunggu oleh pahalanya di surga di akhirat nanti. Li'anna Allah ma khalaqal khalqa wa ajra hadhil umur abathan. Karena Allah itu tidaklah menciptakan semua makhluk ini, memberjalankan semua makhluk ini, ya, segalanya ini sia-sia tanpa tujuan. La buddallaha min natijah, harus ada tujuannya, harus ada hikmah. La buddallaha min ghayah tantahi ilaiha, ya, ada tujuan, ada hikmah yang menjadi akhir dari segalanya ini. Apa hasibtu annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Pantas kalian berprasangka bahwa kami, kata Allah, menciptakan kalian tidak lain hanyalah sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk diadili dan diberi balasan. Sungguh itu prasangka orang-orang kafir. Ahsabul insanu ayutraka sudan ay la yu'mar wa la yunha la yub'atsu wa la yujaza. Ya'kul wa yashrabu wa yamkur wa yufsiku wa yafsuku wa yantahi amru ila la syai'. Ya, apakah manusia itu pantas berprasangka diciptakan kemudian dibiarkan sia-sia tanpa perintah, tanpa larangan, tidak akan dibangkitkan, tidak akan diberi balasan. Dia bebas makan, minum, bebas berbuat makar, bebas berbuat kefasikan, kejahatan, lalu ujung-ujungnya tidak ada apa-apanya. La syai', ujung-ujungnya kosong, tidak ada apa-apa. Ya. Oh ya taqi wa yuti nafsahu bil ibadah yantahi amru ila la syai'. Atau sebaliknya, orang itu berbuat ketakwaan, taat, ya, melelahkan diri dengan ibadah, lalu ujungnya tidak ada apa-apa. Ya, fa hadza wajhun nas 'alal iman bil jannah wan nar. Inilah, ya, penjelasan kenapa, ya, Nabi SAW dalam hadis Ubadah itu mengatakan, ya, wa jannata haqqun nar haqqun. Dan siapa bersaksi surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka dia masuk surga. Nah, ini penjelasannya. Ya, li'anal iman bihima, ya, yahdu 'alal amal saleh. Karena iman kepada adanya surga dan neraka itu akan apa? Mendorong seseorang untuk beramal saleh. Wa taubati minal amali sayyi, mendorong seorang untuk taubat dari amal-amal yang buruk. Wali anal ba'tsa wal ihtisab angkarhu katsir min tawail kafirah. Di sisi lain, karena kebangkitan sudah mati, ya, dan pengadilan di hari akhir nanti, ya, itu diingkari oleh banyak
kelompok-kelompok dan sekte-sekte kafir dengan berbagai ragam ya sekte mereka. Fala budda minal imani bihi wa tasdiq bihi wal iqrar bihi. Jadi syarat masuk surga itu iman, adanya surga neraka, adanya hari akhir, iman adanya hari pembalasan, ya, iman adanya kebangkitan sudah mati, percaya, mengakui hal itu. Wa ahadu arkanil iman sittah, sehingganya itu merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, ya, pada hari akhir, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir baik ataupun buruk. Ahyanan najidu anna Allah yadhkuru arkan sittah. Ya, terkadang ya kita ini mendapati dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan lengkap 6 rukun. Ya. Wa ahyanan yadhkuru arba'ah. Demikian pula Rasul SAW menyebutkan 6 rukun. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan atau Rasulnya hanya menyebutkan 4 rukun. Wa ahyanan yadhkuru sunain faqat. Dan terkadang hanya menyebutkan 2 saja dari rukun iman itu. Al-iman billah wa bil yaumil akhir. 2 saja kadang. Itu iman kepada Allah dan hari akhir dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ya dihinggapi rasa takut ataupun kesedihan, kedukaan. Dzakarul iman billah, dzakarul iman bil yaumil akhir. Disebutkan rukun iman 2 saja, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Li'annal imana billahi wa bil yaumil akhir yalzam minhu al-iman bi baqiyatil arkan. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu tidak bisa dipisahkan darinya keimanan kepada semua rukun iman. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, terus beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir. Ya. Wa qad dzakara fi hadzal hadits al-bara'ah minal milal tsalath. Kemudian hadis Ubadah bin As-Samit yang kita baca tadi, di dalamnya disebutkan ya al-bara'ah, ya, berlepas diri dari ya semua kelompok atau golongan atau sekte atau agama kafir. Ya, terutama 3. Ya, 3 agama kafir. Al-Yahud, milah Nasara, wa milatul musyrikin. Yahudi, agama Yahudi, agama Nasara dan agama syirik. Ya, dengan orang mengamalkan hadis ini, maka dia telah terbebas dari semua agama syirik, semua agama kafir, baik Yahudiyah ataupun Nasraniyah ataupun syirkiyah. Ya, dia telah terbebas. Bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi Isa ibn Maryam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimatullah yang diberikan kepada Maryam dan ruh dari Allah, bersaksi adanya surga dan neraka, maka dia telah selamat, terbebas dari semua agama kafir. Yang namanya bersaksi itu mengilmuinya, meyakininya, ya, mengikrarkannya dan mengamalkannya konsisten, tidak membatalkannya. Itu namanya bersaksi. Ya, kalau nggak mengetahui namanya saksi palsu. Nggak yakin namanya saksi palsu. Tahu yakin tapi nggak mau mengikrarkannya namanya nggak bersaksi. Ya, namanya nggak bersaksi. Sudah mengetahui, sudah yakin, sudah mengikrarkannya, tapi tidak mengamalkannya, atau justru melakukan pembatalnya, nggak konsisten, batal persaksiannya. Ya, itu namanya bersaksi. Ya, fahuwa haditsun azim. Jadi ini hadis yang sangat ya agung, hadis yang sangat agung. Ya. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hadza fihi al-bara'ah min dinil musyrikin. Sabda beliau dalam hadis ini, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
berarti dia telah berlepas diri dari segala, ya, dari segala agama kesyirikan, agamanya orang-orang musyrik semuanya. Wa fi qoulihi wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu kalimatu alqala Maryam, dan persaksiannya bahwa Isa ibn Maryam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Hadza fihil bara'ah min dinil Yahud wa Nasara, berarti dia telah berlepas diri dari agama Yahudi dan agama Nasara. Li'annal Yahud kafaru bi Isa wa Nasara ghalau fihi, orang-orang Yahudi mereka ingkar kepada Isa, kepada kerasulan Isa, sedangkan orang-orang Nasara, ya, mereka mempertuhankan Isa putra Maryam, hatta ja'aluhu rabban, sampai menjadikan Isa Tuhan. Wa aidan al-yahud wa nasara kullu minhum kafara bi Muhammad, ditambah lagi namanya Yahudi dan Nasara, mereka semuanya ingkar kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza fil bara'ah minal milal tsalath, artinya kalau orang mengamalkan hadis ini, dia telah selamat, telah berlepas diri dari 3 agama besar, agama kufur, ya, millatul musyrikin, agama musyrikin, wa dzalika bi syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu dengan persaksiannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wal bara'ah min millatil yahud wa nasara, dan dia telah berlepas dari, ya, berlepas diri dari apa? Agama Yahudi dan Nasara. Dzalika fi syahadati anna Isa Abdullah wa rasuluhu, yaitu dia bersaksi bahwa Isa ibn Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa syahid min hadzal hadis, ya, lil bab fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, ya. Lalu apa hubungannya hadis ini, ya, dengan keutamaan bertauhid? Insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang, ya, kaitan hadis ini dengan keutamaan bertauhid. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad rasulullah sallallahu alhamdulillah. Jazakallah.